Hari ini judulku adalah Holy Spirit is my bestie gitu kan. Karena ini jadi topik kalian gitu kan sepanjang bulan ini. Kemarin kan udah belajar dari Kak Vera. Nah, aku akan menambahkan sedikit. Jadi kita akan baca di Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita baca sama-sama yuk ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan seorang penolong yang lain supaya ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat sebab dunia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu menyertai kamu dan akan diam. Oke, nah kata penolong dalam ayat yang ke-16, mungkin sempat dibahas ya sama Kak V, itu adalah parakletos. Jadi parakletos itu artinya adalah one called to one side gitu. Artinya apa? Ada seseorang yang dipanggil untuk datang ke sebelah kita. Ke sebelah seseorang gitu. Nah, tugasnya especially itu apa? To one's aid. Jadi untuk membantu orang yang memanggil. Jadi dia dipanggil untuk datang di sisi kita, lalu dia menolong kita. Itu tugas dari Roh Kudus. Nah, lebih dari itu ada banyak. Jadi kalau kita mau terjemahkan parakletos, benar parakletosnya gitu ya. Itu punya banyak arti, bukan cuma sekedar membantu. Tapi dia itu juga mengkonseling. Dia itu juga kalau pembela kita, advocate dikatakan. Jadi comforter, dia yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa tenang. Itu Roh Kudus. Jadi nggak bisa cuma ada satu arti aja enggak. Tapi hari ini aku akan lebih spesifik pada yang satu ini. Call to one side. Jadi bersama-sama datang untuk berada di sisi kita. Di sisi kita ini di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dia akan menyertai kamu selamanya. Artinya apa? 24/7, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Setiap hari. Gak ada yang namanya gak kayak pembantu di rumahmu gitu yang ada cuman 1 jam 2 kali dalam seminggu atau kayak dokter ada jam prakteknya. Enggak, Roh Kudus ini standby buat kita, selalu ada buat kita itu 24/7. Jadi sepanjang hari mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur pun Roh Kudus itu ada. Dan dia menyertai kita tuh selamanya di mana saja. Enggak cuman kalau kamu ke gereja Roh Kudus ada. Oh, kalau kamu lagi nyembah Tuhan Roh Kudus ada. Tapi kalau kamu lagi ngerjain tugas, ngetik atau kamu di perpustakaan Roh Kudus enggak ada, enggak. Dia selalu ada dimanapun dan kapanpun. Nah, kenapa ini yang aku mau bahas? Karena inilah yang jadi kayak pokok dari tema kalian bulan ini, Holy Spirit is my bestie. Jadi dia ini nggak cuman jadi Allah yang ini Allah perkasa, Allah yang luar biasa, iya, karena dia juga adalah Allah gitu. Tapi Holy Spirit ini lebih ke satu pribadi yang sweet. Jadi dia ini pribadi yang lembut gitu ya. Ya sweet lah. Jadi agak berbeda karakternya. Nah, untuk jelasin ini aku mau tunjukin kalian bestiku gitu ya. Bisa tunjukin fotonya? Oke. Nah, kelihatan ya? Oke. Nah, ini teman-teman dekatku. Ada 2. Namanya Ika yang naik motor itu, yang berdiri di sisi sini itu namanya Rini. Nah, kalau yang sama Ika yang tengah, itu aku sama dia satu sekolah itu dari TK sampai kuliah. Itu aku satu sekolah sama dia.
ya. Terus yang sebelah kanan itu baru ketemu, sekolah minggu sudah ketemu. Terus kita kalau dulu itu GC namanya pra-remaja, itu sudah ketemu, kita satu gereja. Jadi sekolah minggu, pra-remaja, remaja sampai kita akhirnya pisahnya baru waktu pemuda. Sekarang udah gak ada sih Kak kalian ya. Nah baru benar-benar kenal itu SMP. Jadi ya sekolah minggu tapi baru satu sekolah itu SMP. Nah temanku yang naik motor, yang Ika itu ya, kan dari TK aku bilang kan. Tapi kita belum temenan, ya cuman temen tapi gak deket. Jadi kita itu punya gengnya masing-masing. Aku punya gengku gitu ya. Terus Ika ini punya gengnya sendiri, Rini ini juga punya gengnya sendiri. Nah ketika kita SMP kelas 3, kita itu diajak Bible study bareng bertiga. Karena kita satu gereja kan. Nah yang ngajak kita Bible study ini guru sekolah kita. Tapi bukan guru agama, tapi guru matematika. Jadi kita itu diajak Bible study. Terus nah karena kita bertiga ini kan ya satu sekolah, satu gereja gitu kan ya. Terus kita juga pelayanan bareng gitu kan. Kalau dulu itu ada paduan suara, jadi choir kalau sekarang. Jadi kita kita ikut gitu. Terus kita mulai berapa tahun ya? Kayaknya kita baru berhenti itu ketika kita kuliah, itu baru kita berhenti. Karena di gereja itu ada Bible study lagi. Jadi akhirnya yang mentor kita bilang, udah kamu ikut yang di gereja aja. Jadi ini kayak modulnya selesai, kita selesaiin di sini aja gitu. Nah ketika kita SMP kelas 3 itu, kita mulai belajar bareng nih tentang firman. Kita belajar bareng tentang firman, kita mulai pergi bareng gitu kan. Terus mulai mempertanyakan tentang iman itu lebih lagi bersama-sama. Jadi itu yang membuat kita tambah dekat akhirnya. Nah SMA kita tambah dekat. Nah ketika kita remaja, kalau zaman dulu, kalau kita itu Natal, Paskah, Valentine gitu ya. Karena ada special event tuh. Nah kita bikin souvenirnya tuh sendiri. Jadi panitia itu akan bikin, kalau dulu itu ada, mungkin kalian sekarang tuh tahu ya, lilin yang aroma gitu kan, tapi kecil-kecil. Kalau sekarang mungkin di gelas kali ya. Nah dulu itu dibentuk, kita itu bikin dari nol. Jadi masak dari masak parafinnya, terus kita kasih pewanginya, kita masukin cetakan, kita packing itu sendiri. Jadi kita ngerjain tuh ya kita sendiri gitu, panitia sendiri. Terus kalau kalian sekarang ada yang seneng DIY itu loh, kayak yang kertas daur ulang, tahu ya? Nah itu kan bikin dari bubur kertas, itu kita bikin sendiri. Jadi mulai blender kertasnya, kita mulai cetak, kita keringin, kita bikin sendiri. Jadi hampir tiap hari pulang sekolah, kita pasti di sini, pulang kuliah kita ke gereja. Kenapa? Benerin souvenir kayak gitu. Jadi akhirnya tambah dekat. Nah terus akhirnya mereka berdua ini gitu ya. Kalau ada apa-apa kita ini lebih sering lari ke satu kelompok ini gitu loh. Karena kita lebih dekat dari semua teman-teman kami. Nah akhirnya dan dia terus berlanjut sampai sekarang. Meskipun yang dua ini udah married gitu ya. Udah kerja, pelayanannya nggak sama lagi, beda gitu, tapi kita tetap kontakan gitu loh. Malah sama yang Ika itu aku masih satu care. Nah yang aku mau tunjukin kalian gini. Kayak tadi aku bilang, kita itu sudah ketemu. Kami sudah ketemu, benar? Kami sudah ketemu, kami sudah bersama-sama dalam satu tempat gitu ya. Tapi apa sudah jadi bestie? Enggak. Itu ada prosesnya. Dan enggak langsung, ketemu si A, ketemu si Ika, ketemu si Rini, langsung deh kita jadi bestie. Enggak. Kita punya teman-teman yang lain gitu loh. Tapi ada prosesnya. Ada kerja barengnya, ada ngobrol barengnya, ada susah bareng gitu kan. Ada kesel bareng gitu kan. Jadi ada ada effort, ada waktu yang diberikan untuk kita itu menjadi bestie. Nah aku mau bilang sama seperti itu juga Roh Kudus. Kalian sudah dengar tentang Roh Kudus dari sekolah minggu, benar? Teda itu selalu ngomongin tentang Roh Kudus. Tapi pertanyaannya adalah apakah kalian mengalami apa yang namanya Roh Kudus? Apakah kalian mengalami benar-benar nih Roh Kudus jadi bestie, mengalami enggak?
Karena di ayat yang ke-17 dikatakan gini, dunia itu gak bisa terima Roh Kudus. Kenapa? Karena dunia gak kenal. Pertanyaannya balik, kamu kenal gak? Kamu sudah kenal atau cuma dengar? Karena Roh Kudus itu lebih dari hanya sekedar berbicara roh. Lalu speak in tongue gitu. Lebih dari itu. Terus kalian mulai waktu kalian nyembah Tuhan tangan kalian bergetar. Oh, Roh Kudus lebih dari itu, jauh lebih besar. Terus kalian waktu nyembah Tuhan kalian nangis. Oh, itu jauh lebih besar lagi. Roh Kudus itu enggak cuma segitu. Roh Kudus itu lebih lagi. Nah, seringkali bukan hanya dunia yang enggak kenal dia, seringkali anak Tuhan pun enggak kenal dia. Kenapa? Karena kita enggak ambil waktu untuk kenal dia. Kalian nanti akan belajar minggu-minggu ke depan ya, tentang apa aja sih tugas Roh Kudus, bagaimana dia akan menolong kita gitu. Tapi yang aku mau kasih garis bawah yang awal ini, kalian mau kenal enggak siapa Roh Kudus? Kalian pingin tahu enggak siapa Roh Kudus? Dan itu adalah pengalaman pribadi. Aku bisa ceritain, beribu pengalamanku. Ika juga bisa ceritain beribu pengalamannya dia tentang Roh Kudus. Siri ini beda lagi pengalaman tentang Roh Kudus. Tapi apakah itu akan membuat kalian jadi kepingin kenal Roh Kudus? Belum tentu juga. Nah, yang aku mau kalian gini. Roh Kudus itu penolong, tapi harus kalian alami. Roh Kudus itu ada, dikatakan Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Setiap kita, sekarang di ruangan ini ada Roh Kudus nih. Kalian pulang naik motor, naik mobil, naik bemo gitu ya, naik bis kota gitu. Jalan kaki, Roh Kudus itu ada bareng kalian. Besok nih kalian libur kan, kalian mau holiday ke Malang, kalian mau tetap di rumah, kalian mau kerja kelompok di sekolah. Roh Kudus tuh ada sama kalian. Tapi kalian mau ini enggak? Kalian anggap dia kalian anggap dia ada apa enggak? Slide berikutnya. Gimana sih supaya Roh Kudus itu bisa jadi bestinya kita? Satu yang terutama, anggap dia sebagai satu pribadi. Karena Roh Kudus itu bukan hantu, meskipun kalau bahasa Inggris Holy Ghost gitu ya. Tapi dia ini bukan hantu gitu loh. Dia ini spirit yang dia adalah Allah bersama-sama dengan kita gitu loh. Tapi apakah kamu menjadikan dia sebagai pribadi, menganggap dia, memperlakukan dia sebagai pribadi? Artinya apa? Pribadi itu diajak omong, benar? Kayak tadi misalnya aku sama bestiku. Kalau kita gak pernah ngobrol bareng, gak pernah nih. Kira-kira jadi bestie enggak? Enggak. Kalau kita nggak pernah luangin waktu bareng nih, ngelakuin sesuatu bareng, bisa jadi bestie enggak? Enggak. Kalau kita nih nggak pernah nih ya, saling curhat, dengerin. Nah, yang kedua, kalian harus respect. Artinya apa? Menaruh Roh Kudus pada posisinya memang. Bukan berarti aku mau bilang kalian waktu kalian mau ngobrol sama Roh Kudus kan, Roh Kudus yang baik, engkau adalah Allah yang luar biasa. Enggak, aku mau kalian juga curhat biasa gitu seperti kamu sama temen. Tapi hargai dia. Artinya apa? Dia ini ngerti loh. Dia ngerti pikiranmu, dia ngerti hatimu gitu. Dan apa yang tersembunyi di banyak orang itu dia tahu. Kamu bisa masuk ke dalam kamar, kamu baca buku porno, kamu buka situs-situs yang enggak benar gitu ya. Dia tahu. Waktu kamu bilang, iya ma aku doa tapi kamu main games. Iya ma aku belajar tapi kamu main game sama temenmu. Roh Kudus itu tahu. Dan ketika kamu berbuat dosa dengan sengaja di hadapannya gitu ya. Itu artinya kamu sudah gak menghargai Roh Kudus. Do what he likes. Apa yang dia suka? Dia suka kebenaran, dia adalah roh kebenaran. Katakan yang jujur. Dia adalah roh kebenaran. Selalu katakan yang benar tentang hidupmu, tentang hatimu. Nggak perlu ditutup-tutupi gitu. Karena dia adalah roh kebenaran. Dia senang kejujuran gitu loh. Lalu yang ketiga, give time to talk and listen.
Nggak cuma kamu yang ngobrol terus yang ngoceh, Roh Kudus gini, Roh Kudus gitu, anak itu gini, aduh Roh Kudus aku pusing gini, aku nggak bisa bla bla bla. Tapi kamu nggak pernah take time buat dengerin Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa jadi bestie. Karena bestie itu ada apa? Kamu dengerin, kamu ngomong, dia dengerin, bener kan? Kalau kamu ngomong, dia ngomong, kapan yang ada yang dengerin? Gimana itu bisa? Pasti manusia aja bilang, orang itu kebanyakan ngomong ya gak pernah dengerin aku. Aku gak mau temenan sama dia, benar kan? Kamu kayak gitu kan, kalau ada temanmu yang ngomong terus kamu ngomong gak bisa, mau ngomong gak bisa. Ya wes lah ngomong wes, tapi untuk jadi bestie, oh tentu enggak gitu loh. Gak mau buat apa. Karena apa? Karena dia juga pribadi, denger apa yang dia mau. Denger apa yang jadi kerinduannya. Nah makanya aku mau kalian ingat ini. Dia adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penolong. Dan dia 24/7 everywhere buat kita gitu ya. Nggak dipilih-pilih, oh anak ini pelayan jadi Roh Kudusnya ada sama dia. Oh anak ini belum serius sama Tuhan jadi Roh Kudus nggak ada sama dia, enggak. Roh Kudus ada. Lalu kenapa kok ada bilang penuh dengan Roh Kudus gitu ya? Ya karena kita belum penuh gitu loh. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita tapi Roh Kudus itu belum penuh. Tapi itu akan jadi PR selanjutnya gitu ya buat pembicara selanjutnya. Nah cuman yang hari ini aku mau kalian ingat Roh Kudus itu penolong 24/7 buat kita. Dia selalu ada buat kita dan dia itu mengerti kita. Dia itu membuat kita tenang sama seperti teman. Teman itu kamu mau istilahnya mau tingkahmu kayak apa aja temanmu gak akan judging kamu kan. Nah, kamu kok kayak gitu sih? Enggak. Karena itu bestimu dia akan oh iya ya emang temanku kayak gini gitu kan. Kamu pasti punya teman yang kalau ngomong wop gitu ya. Apa ya ceplas-ceplos gitu kan. Tapi ada juga temanmu yang tenang gitu kan. Bermacam-macam gitu loh. Tapi Roh Kudus itu ada sebagai pribadi untuk kita semua. Dan dia gak pilih-pilih. Itu bagian kita Roh Kudus itu. Lalu yang kedua adalah ini nih. Perlakukan dia sebagai pribadi. Hargai dia. Jangan buat dia berduka. Roh Kudus itu bisa nangis, bisa sedih loh. Ketika kamu gak lakukan kebenaran, ketika kamu berbuat dosa, itu mendukakan hatinya. Dan kalau Roh Kudus sedih itu sedihnya minta ampun gitu. Sedih banget gitu. Waktu kalian berdoa buat jiwa-jiwa, Roh Kudus tuh bisa, aduh kayak kasih kalian tuh beban tuh kayak, aduh kayak misalnya apa ya, nangis tuh yang, aduh gitu loh, aduh sakitnya gitu loh. Nah, tapi Roh Kudus nggak cuma itu, Roh Kudus tuh punya banyak fungsi. Aku pernah baca satu buku gitu ya, bagaimana mengenal orang lewat Roh Kudus. Jadi ceritanya, aku itu punya satu orang gitu ya. Tahu satu orang, aku tuh gak bisa sama dia, jong pokoknya. Ketemu dia tuh bawaannya pengen marah aja gitu, karena gak cocok sama dia, bless. Sampai satu waktu aku tuh sudah kesel, aku nih kok aduh gitu. Aku cuma bilang, aku ingat buku itu aku bilang Roh Kudus, kamu tuh lihat dia itu kayak apa sih? Gitu. Terus simple gitu, akhirnya Roh Kudus ngasih apa ya, kayak impresi gitu loh. Dia itu kayak gini. Dan waktu Roh Kudus tuh ngasih pemahaman tentang orang itu gitu ya. Aku tuh bisa, oh yang tadinya hatiku tuh kok ketemu dia tuh gitu ya, wes mendingan minggir gitu. Tapi waktu itu gitu, Roh Kudus waktu ngomong itu, oh gitu ya. Jadi ketika aku ada masalah lagi sama dia gitu ya, aku tuh cuma tarik nafas dan bilang, aduh Roh Kudus inget no aku ya nang orang ini gitu loh. Dan itu cuma satu dari berbagai macam pengalaman kami gitu loh. Tapi itulah Roh Kudus gitu. Dia bisa tahu apa yang di depan. Dia bisa tahu setiap kita nih. Jadi kalau kamu punya teman yang sulit tanyain Roh Kudus gimana untuk anak ini. Gimana ini caranya buat kamu temenan sama anak ini. Dia ngerti gitu loh. Karena dia tidak ada yang tersembunyi. Nah, lalu give time, ngobrol sama Roh Kudus. Gak cuma ngobrol, dengerin dia ngomong apa. Gak bisa dengerin Tuhan tuh gimana sih Kak? Bisa dengerin, diem mau tapi ya.
Kalau kamu mau cari Roh Kudus, mau dengerin suara Roh Kudus, tapi kamu lagi di pub gitu ya, atau kamu lagi di tempat karaoke, ya nggak bisa gitu, karena terlalu bising gitu loh. Tapi ketika kamu baca firman, ketika kamu tenang dan itu adalah latihan. Latihlah dirimu untuk mendengar Roh Kudus. Temanku yang Ika tadi itu, kita kan kuliah bareng kan, aku bilang kita kuliah bareng. Dia karena kami tuh naik bemo, jadi kadang kalau sampai di tempat kuliah di kampus tuh tiba-tiba ternyata libur, itu kayak aduh kesel banget karena sudah bayar ongkos bemo gitu kan, nyampe sana nggak dapat apa-apa. Jadi dia ini yang sering gini, tanya sama Tuhan, ya sama Roh Kudus gini, Tuhan ada kuliah nggak hari ini? Gitu. Dan kamu tahu dia sering dijawab dan jawabannya kadang enggak atau kadang ada. Dan ketika dia dibilang enggak gitu ya, ketika Roh Kudus jawab enggak ada, dia enggak berangkat. Jadi kadang aku bilang, kamu berangkat gitu loh, tak ampiri gitu. Enggak, aku mari tanya Tuhan, katanya enggak ada kuliah gitu. Pertama aku geli, ngawur kok kamu ini gitu. Terus aku berangkat kuliah. Dan ternyata benar, enggak ada kuliah hari itu. Nah, jadi itu pengalaman kami gitu kan. Itu cara kami melatih. Sekarang kamu mau melatihnya gimana? Jadi ada waktu yang diberikan untuk kamu ngobrol, tapi juga buat dengerin. Tuh. Nah itu yang membuat kita jadi bestie. Aku boleh ya minta 5 menit aja. Kalau ada yang mau tanya 5 menit aja. Boleh ya Van? Ya oke. Kak Endi hilang. Oh ya Kak Endi boleh ya 5 menit? Oke ayo. 5 menit siapa yang mau tanya? 5 menit aja. 2 pertanyaan. Kalau nggak ada kita akan tutup. Oke. Ya Van, apa Van? Suaramu kan keras, berdiri Van. Berdiri aja, kamu kan keras. Ayo. Apa? Kalau harus jujur tapi kebenarannya pahit atau ya sakit gitu emang ini harus atau harus bohong supaya menghindari ini apa sakit. Hubungannya sama apa? Konteksnya apa? Konteksnya kayak kalau orang yang mau maksa ini kejujuran dari aku atau yang lain. Dalam hal pertemanan atau tentang sesuatu yang akan atau tentang sesuatu yang sudah kamu lakukan. Konteksnya apa? Yang sudah lakukan. Yang sudah kamu Ya. lakukan dan dia tanya. Ya. Tapi kau akan menyakiti dia karena kamu jujur. Iya. Oke. Ada yang punya pendapat? Ada yang punya pendapat? Temanmu tanya, teman ya ini ya, Fen? Teman atau orang tua? Teman atau orang tua? Oh dua-duanya, oke. Temanmu tanya tentang sesuatu yang sudah kamu lakukan, tapi kalau kamu jujur, itu akan menyakiti dia. Jadi gimana? Apa? Siapa yang mau kasih pendapat? Apa pendapatmu? Apa? Satria ya? Ayo, aku baru ini lihat kamu. Ayo, apa pendapatmu? Loh, kalau kamu ngadepin gitu gimana? Kamu jujur apa enggak? Ayo, kok jawab. Oh saya. Jawab. Kamu kan lama gak ketemu aku, ayo sekarang kamu yang jawab ya. Ayo. Kamu jujur apa enggak? Kalau pendapat saya ya itu cuman satu, mending jujur aja. Mending jujur. Oke, kalau kalian gini. Kalau misal temanmu tanya, cewek. Aku cantik gak? Ayo.
Terus dia itu lagi belum sisiran gitu kan, belum sisiran. Terus bajunya itu acak adut gitu. Kamu bilang apa yo? Enggak cantik. Enggak cantik. Hah? Gimana? Ya apa? Kamu bilang apa? Ayo, denger cewek ya. Kalau kamu ya apa ayo? Kamu lihat temanmu, awut-awutan, temen cowok ya. Datang, dia nggak tahu nih rambutnya jegrak semua gini ya. Terus dia pakaiannya itu lagi sini sobek. Tapi sobeknya itu bukan sobek yang modis gitu ya, sobek beneran nih sobek gitu. Kamu bilangnya dia keren apa enggak? Dia tanya, aku keren nggak ini? Dia nggak tahu kalau celananya sobek, bajunya sobek, dia nggak tahu. Dia nggak tahu juga nih rambutnya berdiri semua gitu. Kamu jawab apa? Jelek. Dia jawab jelek. Oh, berarti sama ya, jujur ya. Oke. Fun, oh ya, gimana? Sangat bijaksana gitu ya. Oke, nah itu ada masukan tuh kalau kamu ditanyain cewek apa cowok, jawaban gitu ya. Jujur tapi nggak sakit hati gitu ya. Kalau itu teman ya Van. Kalau itu teman, kalau dia nggak bisa terima kejujuranmu, berarti dia bukan bestie. Kalau dia bisa terima kejujuranmu, berarti dia memang teman dekat. Kalau untuk orang tua, jujur. Ya, kalau untuk orang tua selalu jujur. Bagaimanapun respon mereka, kamu dimarah, kalau emang kamu salah, terima. Itu akibatnya, itu konsekuensinya. Kayak gitu, jujur. Kalau sama temenmu, kalau tanya yang pertanyaan kayak gitu ya. Itu kan menjebak tuh, gitu. Ya, kalau dia nggak bisa tahan kejujuranmu, ya berarti dia bukan temenmu. Tapi satu hal, aku garis bawahi pendapatnya dia. Selalu katakan dengan baik. Dengan rasa hormat terhadap orang tersebut. Jadi jangan, wah emang kamu tuh welek gitu ya, jangan. Jadi lakukan dengan sopan. Selalu, meskipun itu teman baikmu gitu ya. Kalian sudah selalu katakan dengan sopan. Nah itu juga yang dimau dengan Roh Kudus. Selalu jujur. Apapun yang ada di pikiranmu, apapun yang ada di hatimu, kamu ngomong sama Roh Kudus kayak gitu. Karena Roh Kudus juga akan jujur sama kamu. Dia akan mengatakan yang benar, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Itu Roh Kudus. Tim PAW bisa maju ke depan. Kalian masih akan punya waktu 2 minggu ke depan untuk kalian belajar tentang Roh Kudus. Tetapi jangan pernah nunggu sampai nanti aja setelah selesai baru nih aku minta Roh Kudus beri aku pengalaman. Enggak, mulailah dari sekarang. Karena aku mau bilang sama kalian gini, setiap pengalaman dengan Roh Kudus itu worth it gitu loh. Itu sangat benar-benar berharga dan layak untuk diperjuangkan. Layak untuk kamu beri waktu. Karena ya nggak akan ada yang kayak gitu. Jadi kamu harus belajarlah curious tentang Roh Kudus. Kamu curious tentang banyak hal kan? Curious lah juga tentang Roh Kudus. Pingin tahu kayak apa sih gitu loh. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri.